Sumantoni diam-diam meniru jurus pedang Maharaja kakaknya. Melihat mereka semua meninggalkan bekas dalam pada meteorit kuno itu, hatinya berdebar kencang. Setelah semua orang pergi, ia diam-diam berjalan ke arah meteorit itu, mengambil ranting dari tanah, meniru setiap gerakan mereka, dan menebas sekuat tenaga. Namun, meteorit itu tidak menunjukkan sedikit pun goresan. Saat itu, Sumantoni ragu apakah ia memiliki bakat bela diri. Ia berbalik dengan kecewa. Namun, setelah ia pergi, meteorit kuno itu perlahan meluap dengan cairan suci keemasan. Detik berikutnya, gelombang energi pedang melesat ke langit dari tempat latihan. Melihat serangan yang mengguncang dunia ini, sang master tercengang. Ia mengerti bahwa pengguna pedang Maharaja yang ditakdirkan akhirnya muncul. Tak lama kemudian, sang master dan kaisar mengumpulkan semua pangeran untuk menemukan orang yang terpilih untuk menggunakan pedang Maharaja. Grand Master bangsa musuh akan datang untuk merebut teknik tersebut, sebuah kekuatan mengerikan yang dikatakan dapat membelah sungai menjadi dua hanya dengan satu serangan. Hanya pedang Maharaja yang dapat menindasnya. Setelah setiap pangeran mencoba, tak satu pun berhasil membuat meteorit itu mengeluarkan cairan emas lagi. Hanya Sumantoni yang tersisa, sosok yang dipandang rendah semua orang. Tak seorang pun memiliki harapan padanya, karena ibunya hanyalah seorang perawan rendahan. Sejak lahir, ia tak pernah dianggap sebagai pangeran sejati. Saat itu, Sumantoni melangkah maju untuk mengubah nasibnya. Menghunus pedang kayunya dan meniru gerakan saudaranya, ia menebas dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, Grand Master musuh muncul, langsung menarik perhatian semua orang. Tak seorang pun menyadari reaksi meteorit itu, kecuali sang master. Ia segera menyadari bahwa Sumantoni adalah orang yang ditakdirkan. Grand Master itu sombong, menuntut keluarga kerajaan, menyerahkan buku panduan pedang, dan bahkan dengan pedang kayu, menantang seluruh klan kerajaan. Putra mahkota dengan gegabah maju bertarung, tetapi dengan mudah dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Kaisar kemudian mengirim pangeran ketiga terkuat. Namun, bahkan ia pun tak tertandingi. Pedang bajanya yang ditempa dari meteorit surgawi hancur menjadi debu oleh pedang kayu sang Grand Master. Grand Master itu kemudian menginjak pangeran ketiga, memaksa kaisar untuk menyerahkan buku panduan pedang, atau menyaksikan putranya Wafa Anna. Namun, pangeran ketiga memilih Wafa Anna daripada menyerah. Ia menyerang lagi, hanya untuk dipukuli secara brutal. Sumantoni memperhatikan dengan cemas karena pangeran ketiga adalah satu-satunya saudara yang memperlakukannya dengan baik. Ia menghunus pedang penebang kayunya lagi. Energi pedang yang dilepaskannya melukai sang Grand Master dengan parah. Semua orang terkejut. Itulah wujud pertama dari pedang Maharaja. Sang Grand Master langsung ingin melawan Sumantoni, tetapi sang Master tidak berani membiarkan Sumantoni menampakkan diri. Satu serangan saja tidak cukup, jadi ia menyerahkan buku panduan pedang kepada Sumantoni, menyuruhnya melatih wujud-wujud selanjutnya, hingga cairan emas memenuhi tubuh sang Maharaja. Sumantoni tidak boleh bertarung. Sang Master sendiri melangkah ke atas panggung. Sang Grand Master tidak curiga. Lagi pula, sang Master telah mempelajari pedang itu selama beberapa dekade. Keduanya bertarung dengan sengit. Untuk sementara waktu, sang Grand Master terpaksa mundur. Namun pada akhirnya, jaraknya terlalu besar.